Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel DR Tutor. Oke, seperti biasa di video kali ini aku akan melanjutin lagi bahas soal-soal tes skolastik ya teman-teman ya. Kali ini untuk materi potensi kognitif, jadi ini yang part 3 nih. Oke, nah teman-teman juga yang mau nyoba kerjain soalnya dulu bisa lihat soal yang aku akan bahas di video ini di kolom deskripsi ya teman-teman. Di situ udah aku sertakan linknya, jadi teman-teman bisa lihat soalnya di situ. Coba kerjain dulu. Nah nanti kalau udah selesai baru tonton video ini untuk lihat pembahasannya kayak gitu teman-teman. Oke, ya wis kalau gitu langsung aja ya kita mulai belajarnya. Kita mulai bahas soal yang pertama. Yuk. Yuk guys, kita coba bahas nih soal yang pertama ya. Ini soalnya cukup unik menurutku. Oke, kita baca dulu yuk. Diasumsikan bahwa semua tang adalah ting. Oke, kemudian beberapa ting adalah tung. Dan beberapa teng adalah tong. Nah, dari asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang A semua tang adalah tung, yang B beberapa ting adalah tang, dan seterusnya. Nah, jadi kita disuruh nyari kesimpulan yang tepat nih berdasarkan 3 informasi di sini ya. 1, 2, 3. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Kalau teman-teman ngerjain soal kayak gini, kira-kira langkah pertamanya gimana? Ayo. Nah, ini kalau teman-teman nggak tahu strateginya, ini bakalan ribet gitu mikirnya gitu ya. Ini gimana nih cara ngerjainnya yang cepet gitu? Nah, caranya gini teman-teman. Teman-teman bisa pakai bantuan diagram gitu ya. Mungkin teman-teman ingat pas SMP dulu pernah belajar tentang diagram Venn. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, jadi kita gambar dulu gitu, teman-teman. Jadi di sini kan ada yang pertama ini kan keterangan semua tang adalah ting. Nah, berarti misalkan tangnya aku gambar kayak gini, kotak ini ya, ini tang. Nah, kalau semua tang adalah ting, berarti ya dia di dalamnya ting. Benar nggak? Nah, kayak gini. Oke, jadi dia di dalamnya ting nih tangnya. Jadi bisa disimpulkan semua tang adalah ting. Jadi ting ini mencakup tang juga gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang berikutnya. Beberapa ting adalah tung. Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati karena kata-katanya di sini beberapa ya. Yang di sini tadi kan semua. Jadi beberapa ting adalah tung. Jadi beririsan nih antara ting sama tung. Jadi gambarnya itu bisa kayak gini teman-teman. Ntar aku pakai warna ini deh. Nah, jadi gambarnya ya bisa beririsan gini antara ting sama tungnya ya. Bisa gini ya, atau bisa beririsan sama A juga gitu. Jadi ada 2 kemungkinan gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Ya kita tulis semua kemungkinannya gitu ya. Oke, jadi beberapa, jadi ada yang beririsan di sini teman-teman. Oke, beririsan di sini nih, ya. Nah, atau kayak gini, nah, gitu teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, itu informasi yang kedua ini. Sekarang yang ketiga, beberapa teng adalah tong. Nah, ini kan udah nggak ada sangkut pautnya sama ting, tang, tung kan. Jadi ini sendirilah, kita buat sendiri di sini teman-teman. Misalkan tanknya itu aku pakai warna ini aja deh. Ini tank, ya. Ini kan beberapa tank adalah tong, berarti kan beririsan kan, ya. Nah beririsan sebagian gitu teman-teman. Jadi let's say tongnya di sini nih. Nah kayak gini ya, ini tong. Jadi beririsan di sini nih. Oke. Nah ya udah. Dari gambar-gambar ini, teman-teman, nanti kita bisa tahu kesimpulan yang tepat dari informasi di sini gitu ya. Jadi kita cek yang A dulu deh. Semua tang adalah tung. Nah, teman-teman fokus ke tang sama tung. Tangnya ini kan, tungnya ini. Benar nggak? Kalau semua tang itu adalah tung. Kalau kita lihat biru sama hijau di sini, ini kan nggak bersentuhan ya. Kemungkinan satu kan nggak bersentuhan sama sekali, berarti ini jelas salah. Kalau semua tang adalah tung, ya harusnya kalau informasi ini benar, ya tangnya berada di dalam tung. Jadi birunya ini di dalam tung semua gitu, dan ini salah kan? Kalau teman-teman lihat kemungkinan pertama kan salah. Kemungkinan kedua
juga salah ya, karena ini cuma beririsan sebagian gitu teman-teman. Ya, jadi ini jelas salah. Oke, kita lihat yang B. Beberapa ting adalah tang. Nah, ini benar nggak teman-teman? Nah, biar lebih jelas ini aku gambar di luar deh ya. Jadi ini kan tangnya yang ini ya. Kemudian tingnya yang ini. Jadi kalau aku gambar di sini kan ya gini teman-teman ya. Ini tangnya, kemudian ini tingnya kan gini nih ya. Nah, ini tingnya nih. Nah, ini tadi tang. Oke. Nah, bener nggak beberapa ting adalah tang? Nah, ini sebenarnya cukup jelas ya. Ini kan tingnya kan ya dalamnya kan ada tangnya gitu kan. Ya otomatis ya emang bener beberapa ting itu adalah tang. Kalau teman-teman lihat di sini kan tang ini kan di dalamnya ting. Berarti ya ting ini terdiri dari tang ini sama ya yang di luarnya tang yang ada di dalam ting teman-teman. Jadi ini bener gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita udah dapat nih jawabannya. Tapi kita cek yang lainnya juga. Semua tank adalah ting. Nah, gimana nih? Di sini kan di informasi di sini kan nggak ada informasi yang nunjukin hubungan antara tank sama ting, ya kan? Nah, jadi ya kita lihatnya dari sini aja, ya. Semua tank adalah ting, ya salah ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang D, semua tung adalah tang. Nah, ini kan tadi kan ada dua kemungkinan kan, ya. Yang pertama tungnya kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau kita lihat semua tung adalah tang, nah ya jelas salah dong, karena ini kan tang sama tungnya kan nggak beririsan teman-teman, ya kan? Jadi ini jelas salah. Kalau misalkan gambarnya kayak gini, ya semua tung adalah tang, berarti kan tungnya itu di dalam tang gitu ya. Nah gitu. Jadi semua tung yang hijau ini itu adalah tang. Nah kalau gambarnya kayak gini baru benar ya. Nah kalau kita lihat kemungkinan kedua, semua tung adalah tang, ya juga salah karena di sini cuma beririsan sebagian. Oke, berarti ini juga salah. Ya. Nah sekarang yang E kita lihat. Beberapa tang adalah ting. Nah ini juga salah teman-teman, kan berlawanan sama informasi satu ini ya. Ini kan semua nih. Semua tang adalah ting. Ini kan beberapa tang adalah ting. Nah ini juga salah. Nah jadi udah jelas jawabannya adalah yang B. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau dapat soal kayak gini ya, biar gampang jawabnya teman-teman bikin ya kotak-kotak atau diagram kayak gini aja biar gampang dapat kesimpulan yang benar. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya ya. Kita baca yuk. 5 pesawat meninggalkan bandara secara bersamaan. Oke. Nah, pesawat B ya tiba di tujuan sebelum pesawat A dan D. Tetapi setelah pesawat C, teman-teman. Kemudian pesawat E tiba sebelum pesawat D, ya, tetapi setelah pesawat A. Oke. Nah, pertanyaannya adalah pesawat mana yang terakhir tiba di tujuan? Nah, lo gimana nih? Ayo. Jadi di sini kan ada 5 pesawat yang meninggalkan bandara secara bersamaan gitu. Jadi berangkatnya sama-sama gitu, teman-teman. Nah, terus ada keterangan kayak gini ya, pesawat B tiba di tujuan sebelum pesawat A dan D tetapi setelah pesawat C, kemudian pesawat E tiba sebelum pesawat D tetapi setelah pesawat A. Ya kelihatannya rada ribet gitu ya, gimana menentukan pesawat terakhir yang tiba di tujuan. Nah tapi sebenarnya teman-teman bisa analisis dari informasi yang ada di sini gitu. Nah sekarang kita lihat yang pertama nih, di sini kan disebutin pesawat B tiba di tujuan sebelum pesawat A dan D. Ya. Nah, sekarang aku bikin urutannya dulu deh dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Yang paling atas ini artinya dia yang paling awal tiba. Yang paling bawah itu yang paling akhir. Nah, paling akhir tiba di tujuannya ya. Oke, sekarang kalau dari
kalimat ini, pesawat B tiba di tujuan sebelum ya pesawat A dan D. Nah, ayo. Berarti B-nya tiba lebih awal atau tiba setelahnya A dan D? Lebih awal atau setelahnya kalau kata-katanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi pesawat B-nya ya otomatis kalau kayak gini informasinya ya berarti dia lebih dulu kan ya. Kan dia sebelum pesawat A dan D kan. Nah, berarti aku bisa tuliskan B-nya di sini ya. B-nya di sini. Oke, A dan D-nya di sini. Ya enggak, teman-teman? Jadi kan B-nya kan tiba di tujuan sebelum pesawat A dan D. Jadi B duluan baru A dan D kan gitu. Ya, kebayang ya? Nah, sekarang di sini disebut tetapi setelah pesawat C, berarti C-nya di atasnya. Benar nggak? Nah, kayak gitu kan? Nah, sekarang kita ke informasi yang berikutnya. Pesawat E tiba sebelum pesawat D, tetapi setelah pesawat A. Nah, ayo gimana nih? Oke, ini aku geser dikit ya. Nah, jadi E di sini itu tiba sebelum pesawat D. Berarti duluan mana? E sama D itu duluan mana yang nyampe? Ayo, teman-teman pikir dulu deh. Pesawat E tiba sebelum pesawat D. Berarti E-nya yang duluan, ya kan? Berarti E dulu, baru D. Oke, paham ya? Tetapi E ini, ya, yang E ini itu tibanya setelah pesawat A. Berarti antara E sama A duluan mana? Nah, ya berarti duluan E atau A? Iya, duluan A. Nah, jadi gambarnya kayak gini, teman-teman. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek ulang. Pesawat B tiba di tujuan sebelum pesawat A dan D. Ya, berarti kan B-nya lebih dulu, baru itu A dan D. Benar kan? Ya. Tapi dia setelah pesawat C. Nah, berarti C-nya lebih awal dari B. Benar kan? Nah, kemudian pesawat E tiba sebelum pesawat D. Nah, jadi E-nya duluan baru D kan. Tetapi setelah pesawat A, berarti E tiba setelah A tiba. Nah, jadi urutannya seperti ini, teman-teman. Oke? Jadi ini emang ngelatih kemampuan kita untuk menerjemahkan kalimat gitu, teman-teman. Oke? Nah, berarti kalau ditanya pesawat mana yang terakhir tiba di tujuan, ya udah jelas yang D. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Jadi ada Zalka Mufti yang berarti happy birthday ya, atau selamat ulang tahun gitu kan. Kemudian ada Mufti host yang berarti birthday party. Kemudian ada Mintogan yang berarti goodness. Nah, kata mana yang bisa berarti happiness? Apakah Zalkagun, Minto host, Mufti host, atau Hoziminto? Nah, ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman. Soalnya asalkan teman-teman jeli lihat polanya. Jadi di sini kan kita punya tiga artificial language atau bahasa buatan gitu ya. Yang pertama itu ada Zalka Mufti, ada Mufti host, kemudian ada Mintogan gitu kan. Nah, kalau teman-teman jeli di sini ini kan ada yang sama nih. Ada kata-kata birthday, ada kata-kata birthday kan di sini, ya. Nah, berarti kalau kita lihat bahasa buatannya yang 1 sama 2, mestinya harus ada yang sama dong. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang sama nih, Mufti. Ini ada Mufti. Iya kan? Nah, jadi urutannya kan juga, kalau ini Muftinya di belakang, birthday-nya di belakang, ya. Kalau Muftinya di depan, ini birthday-nya di depan. Jadi udah konsisten nih ya. Nah, berarti kita bisa tahu kalau Mufti itu artinya birthday, sedangkan Zalka ini artinya happy ya. Kemudian Jose ini artinya party. Oke? Nah, di sini ada Mento
gun, berarti goodness. Dari sini kita bisa langsung simpulkan ya, berarti ya udah misalkan aku penggalnya di sini ya, teman-teman ya. Karena ini kan kalau mufti di sini birthday-nya di belakang kan. Ya, kalau mufti di sini birthday-nya di depan. Berarti aku bisa simpulkan bahwa gun-nya ini yang nice, mentonya yang good. Udah gitu doang. Berarti kalau happiness ini kan gabungan dari happy sama ness kan? Ya berarti happy-nya tadi Zalka, ness-nya itu gun. Ya kan? Bener kan? Jadi happy-nya itu Zalka, aku pakai warna biru aja ya. Happy-nya ini Zalka. Nah, gini kan? Terus ness-nya ini adalah gun. Berarti kalau happiness ya udah berarti Zalka gun ya. Nah, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, simpel aja sih sebenarnya, asalkan teman-teman jeli dalam menganalisis 3 informasi yang diketahui di soal ini gitu ya. Dari kata yang sama, terus urutannya, nah itu teman-teman mesti perhatikan. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini masih gampang ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, lanjut lagi soal yang berikutnya. Kita baca dulu yuk. Seseorang melakukan spekulasi ketika ia mempertimbangkan suatu situasi ya, dan menganggap sesuatu itu benar, oke, berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan. Oke, jadi orang itu dikatakan melakukan spekulasi ketika dia mempertimbangkan sesuatu gitu ya, teman-teman. Dan menganggap sesuatu itu benar berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, situasi manakah di bawah ini yang merupakan contoh terbaik dari spekulasi? Oke, kita cek satu-satu ya, langsung ya. Yang A, Friska memutuskan bahwa akan tepat untuk mengenakan jeans ke kantor barunya pada hari Jumat setelah membaca tentang Jumat santai ya di buku pegangan karyawannya. Oke. Nah, ini yang A. Kita lihat yang B dulu deh. Maria menghabiskan 30 menit duduk di mobilnya akibat kemacetan lalu lintas dan berpikir bahwa seharusnya ia naik kereta saja. Oke. Yang C, setelah berkonsultasi dengan agen perjalanannya, Jennifer merasa yakin bahwa hotel yang dipilihnya adalah yang terbaik. Yang D, ketika Emma membuka pintu sambil menangis, Theo menebak bahwa ada anggota keluarga Emma yang meninggal. Kalau menurut teman-teman sendiri, yang paling tepat nih atau contoh terbaik dari spekulasi yang mana? A, B, C, atau D? Ayo, kalau yang A gimana? Nah, jadi gini teman-teman, untuk yang A, ya, ini aku ngelihatnya ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada kata-kata mempertimbangkan ya. Nah, jadi ini ada kata-kata mempertimbangkan. Jadi kalau orang melakukan spekulasi itu artinya dia mempertimbangkan, masih mempertimbangkan. Sedangkan di sini udah memutuskan nih Friska. Ya kan? Nah, jadi ini agak nggak tepat menurutku ya, yang A ini. Ya. Nah, kemudian kalau yang B ini kan lebih ke apa ya? Menyesal gitu teman-teman. Iya nggak sih? Jadi dia udah mutusin untuk naik mobil, terus kena macet, baru dia mikir gitu. Nah, berarti ini juga menurutku kurang tepat ya, yang B ini. Kemudian untuk yang C ini kalau di pengertiannya di sini kan berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan. Nah, tapi di sini kan dia udah konsultasi nih sama agen perjalanannya, yang kita bisa anggap dia sudah ngerti dong kondisinya gitu ya. Namanya dia agen perjalanan ya udah pasti tahu banyak hal lah ya tentang hotel atau tentang rute kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi ini juga menurutku kurang tepat. Ya. Nah, jadi yang paling tepat menurutku itu adalah yang D. Ya, kenapa gitu? Karena di sini kan dibilang Theo kan masih menebak kan. Jadi dia masih bisa dikatakan mempertimbangkan gitu, teman-teman. Ya. Jadi dia mempertimbangkan suatu situasi di mana keluarga Emma ada yang meninggal berdasarkan bukti yang nggak meyakinkan, ya. Jadi Emma buka pintu sambil menangis kan ya belum tentu ada keluarganya yang meninggal gitu kan. Bisa jadi dia habis
putus nih sama pacarnya, atau ada kejadian yang lain, atau dia ada momen dapat nilai yang jelek, atau UTBK-nya nggak lolos kayak gitu-gitu kan, macam-macam teman-teman, ya kan, bisa beragam alasannya, masih belum meyakinkan gitu kan. Tapi Theo udah mempertimbangkan suatu situasi kayak gitu. Nah, jadi ini jawabannya yang D ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman mesti jeli dalam apa istilahnya, mencocokkan gitulah ya antara pengertian di sini dengan ya opsi yang ada di sini, teman-teman. Oke, jadi benar-benar perhatikan kata-kata kunci di sini, misalkan kayak mempertimbangkan situasi, ya, terus menganggap sesuatu itu benar, gitu kan. Terus di sini ada bukti yang tidak meyakinkan. Jadi teman-teman cocok-cocokin atau pas-pasin gitu. Mana yang paling sesuai gitu ya. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Soal yang berikutnya kita baca dulu yuk. Cereal oat, oke, memiliki lebih banyak serat ya daripada sereal jagung. Oke. Tetapi seratnya lebih sedikit daripada sereal bekatul. Oke, yang kedua, sereal jagung memiliki lebih banyak serat daripada sereal beras, tetapi lebih sedikit serat dari sereal gandum. Oke, yang ketiga, dari kelima jenis sereal tersebut ya, sereal beras memiliki jumlah serat yang paling sedikit. Nah, pertanyaannya, jika dua pertanyaan pertama benar, nah pernyataan ketiga adalah benar, yang A, yang B salah, yang C tidak pasti. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, jadi kita mesti analisis dulu ya pernyataan ke-1 sama kedua, teman-teman. Kita lihat. Jadi di sini kan disebut kalau sereal oat memiliki lebih banyak serat daripada sereal jagung. Nah, ini aku tulis pakai simbol pertidaksamaan gitu ya. Jadi sereal oat ya memiliki lebih banyak serat, berarti serat dari sereal oat atau aku namain SO gini aja ya. Itu lebih banyak daripada ini serat yang dimiliki oleh sereal jagung, berarti serat dari sereal jagung. Nah, kayak gitu kan? Nah, tetapi seratnya lebih sedikit daripada sereal bekatul. Ya. Nah, maksudnya itu sereal oat ini itu memiliki lebih sedikit serat dibandingkan sereal bekatul. Jadi posisinya di depan sini, teman-teman. Ya, untuk bekatul ya. Jadi ini serat untuk sereal bekatul. Ya, anggaplah B gini ya. Nah, untuk yang pertama kayak gini, teman-teman. Oke, yang kedua sekarang. Kita lihat. Sereal jagung memiliki lebih banyak serat daripada sereal beras. Nah, hati-hati ya, di sini ada bekatul, ada beras. Jadi harus dibedain gitu ya. Nah, berarti serat dari sereal jagung ini ya, itu lebih banyak daripada serat daripada sereal beras. Aku pakai B kecil deh ya. Jadi B kecil ini untuk beras, B besar untuk bekatul. Oke? Nah, tetapi lebih sedikit serat daripada sereal gandum. Jadi gandumnya di depan ya. Serat dari sereal gandum. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga kita lihat. Dari kelima jenis sereal tersebut, sereal beras memiliki jumlah serat yang paling sedikit. Oke. Jadi ini kan ceritanya dua pernyataan pertama ini dianggap benar nih, ya kan? Berarti pernyataan ketiga ini gimana? Apakah dia benar, salah, atau nggak pasti? Cara nyarinya gimana, teman-teman? Nah, jadi gini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang sama kan, teman-teman. Jadi di sini ada SJ, ya, ada SJ. Kemudian yang ingin dikonfirmasi di sini adalah apa benar sereal beras ini ya memiliki jumlah serat yang paling sedikit. Nah, itu kan yang ini sebenarnya, teman-teman. Ya enggak? Ya. Nah, jadi supaya tahu pernyataan 3 ini benar atau salah ya kita gabungin aja gitu kan. Kita gabungin aja dua pernyataan ini jadi satu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan SB ini kan posisinya dia paling ujung kan kalau di pertidaksamaan yang kedua ini. Nah, dia itu kan lebih kecil daripada SJ. Jadi bisa kita pindah, teman-teman ya. Ini aku taruh sini aja ya. Ini aku hapus saja, teman-teman. Nah, berarti bisa aku tulis gini kan?
Kalau aku taruh di ini ya, pertidaksamaan yang pertama berarti SB-nya ya, atau langsung aja deh. Bisa langsung kita pindah ke sini kan, teman-teman. Nah, kayak gini kan? Ya kan? Nah, terus kalau untuk SG-nya ini gimana? Kalau untuk SG-nya gimana? Nah, karena kita nggak tahu hubungan antara SG, SO, dan SB, berarti ya kita nggak bisa nentuin SG-nya posisinya di mana, apakah di sini, ya kan, apakah di sini atau di depan sendiri, kita nggak tahu, teman-teman, ya. Dan ya nggak perlu juga kita paksain untuk tulis di sini, karena kan nggak ditanyain juga di soal, nggak dibutuhin buat menjawab soal gitu, ya. Nah, jadi yang penting untuk kita ketahui ya posisinya SB ini aja gitu. Nah, karena SB ini lebih kecil daripada SJ dan SJ di sini itu paling sebelumnya kan paling ujung dia. Nah, baru setelah kita pindah ke sini ya berarti dia paling ujung kanan kan sekarang kan. Artinya apa? Ya benar, berarti dia emang yang paling sedikit jumlah syaratnya gitu. Nah, jadi ini benar nih pernyataan 3 yang A. Oke, jadi strateginya kayak gitu aja teman-teman. Ya, jadi teman-teman bikin pertidaksamaannya untuk persamaan untuk pernyataan 1 dan 2, nah terus baru digabung kayak gitu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya? Oke guys, gini dulu ya sesi pembahasan soal tes skolastik untuk materi potensi kognitif. Nah, nanti akan aku lanjutin lagi di video-video yang berikutnya. Ya, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk persiapan menghadapi UTBK tahun 2023 dan bisa bantu teman-teman untuk masuk di kampus impian teman-teman semua. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Thank you, bye-bye.